Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ratnasari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah pengembangan materi ajar, saya akan membahas tentang handout dan pemetaan bahan ajar. Yang pertama, pemetaan bahan ajar, yaitu kompetensi dasarnya KI 3 dan 4. KI 3.1 yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. IPK-nya itu yang pertama menjelaskan pengertian teks inspiratif sebagai penunjang, yang kedua menentukan struktur teks cerita inspiratif, yang ketiga menentukan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, dan yang keempat adalah memilih contoh teks cerita inspiratif sebagai pengayaan. Selanjutnya, materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama ada materi fakta, yaitu contoh teks cerita inspiratif. Yang kedua materi konsep, yaitu pengertian teks cerita inspiratif, struktur teks cerita inspiratif, dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Selanjutnya yang ketiga adalah materi prinsip, yaitu teks cerita inspiratif yang menarik dan teks cerita inspiratif yang sesuai dengan struktur. Selanjutnya bahan ajar, yaitu ada 3, yang pertama buku paket, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Selanjutnya metode dan langkah-langkah pembelajaran. Metode pembelajaran itu yang pertama menggunakan pendekatan saintik, yang kedua yaitu model pembelajarannya adalah konstekstual, dan teknik pembelajarannya yaitu diskusi, penugasan, dan presentasi. Langkah pembelajaran di bagian pendahuluan. Pertama, peserta didik memberikan salam kepada guru. Kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik melalui absensi kelas. Ketiga, kegiatan doa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Keempat, peserta didik menyimak semua materi yang diberikan oleh guru di dalam kelas, yang membuat peserta didik dapat menyelesaikan tugas dan permasalahan di dalam pembelajaran. Kelima, guru memberi informasi terkait penilaian yang akan digunakan, baik penilaian sikap maupun pengetahuan. Keenam, peserta didik menyimak dan mengamati materi dari PowerPoint. Yang ketujuh, peserta didik melakukan diskusi bersama, lalu melakukan presentasi tentang materi yang sudah diberikan. Terakhir, peserta didik memahami penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran. Pada bagian penilaian, yaitu penilaian sikap adalah sikap mengamati saat kegiatan belajar mengajar. Penilaian pengetahuan melakukan teks tertulis. Selanjutnya kompetensi dasar KI 4.11, yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita teks inspiratif yang dibaca dan yang didengar. Selanjutnya IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Yang pertama menunjukkan kutipan teks cerita inspiratif tersebut termasuk ke dalam struktur teks cerita inspiratif. Yang kedua, mencoba membuat teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur teks dan juga kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Yang ketiga, menunjukkan rasa simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Materi pokok pembelajaran atau bahan ajar, yaitu materi prosedur. Yang pertama menunjukkan kutipan yang termasuk ke dalam struktur teks cerita inspiratif di dalam teks cerita inspiratif tersebut. Kedua, cara menyimpulkan ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam teks cerita inspiratif. Selanjutnya materi metakognitif, yaitu membuat contoh cerita teks inspiratif dengan memperhatikan struktur teks dan juga kaidah kebahasaan. Metode dan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti, pertama peserta didik memperhatikan dan menyimak video tentang cerita inspiratif seseorang. Kedua, peserta didik membuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Ketiga, peserta didik melakukan kegiatan diskusi kelompok tentang materi teks cerita inspiratif. Keempat, peserta didik mengamati teks cerita inspiratif dan menentukan struktur teks dan juga kaidah kebahasaannya. Kelima,
perwakilan kelompok mengumpulkan tugasnya kepada guru. Keenam, peserta didik melakukan presentasi kelompok secara bergantian. Kegiatan penutup. Pertama, peserta didik dan guru mengulas kembali materi yang telah dibahas. Kedua, guru menanyakan terkait penjelasan materi dan diskusi kelompok sudah jelas atau belum. Ketiga, jika sudah, peserta didik dan guru mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan membaca doa bersama. Selanjutnya bagian penilaian. Penilaian sikap yaitu sikap mengamati saat kegiatan belajar mengajar, dan penilaian pengetahuan yaitu kegiatan diskusi kelompok dan presentasi setiap kelompok. Selanjutnya handout bahasa Indonesia SMP kelas 9 di semester 2 dengan materi pokok, teks cerita inspiratif dan alokasi waktu yaitu 90 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kedua, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Selanjutnya kompetensi dasar yaitu 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang kedua, 3.12 menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Selanjutnya 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Kedua, menganalisis struktur cerita inspiratif. Ketiga, menyajikan dan pembahasan hasil telaah model cerita teks inspiratif. Dan yang keempat, yaitu menyusun cerita inspiratif. Selanjutnya peta konsep, yaitu menyusun cerita inspiratif. Pertama, mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Kedua, menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Ketiga, menelaah cerita inspiratif. Dan yang keempat, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang dibacanya. Di bagian materi terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Kedua, menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Ketiga, menelaah cerita inspiratif. Dan yang keempat yaitu mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Berikut adalah contoh teks cerita inspiratif. Demikian pembahasan tentang pemetaan bahan ajar dan handout SMP kelas 9 semester 2 dengan materi pokok teks cerita inspiratif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.